นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aksewana capalanang panditanang casewana, puja cak pujaniyanang etamang kalamuttamman te. Sangha yang sangat saya menghormati, Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Namo Buddhaya. Pada hari ini kita ada kesempatan baik, waktu sangat berguna. Kita sempat berbuat baik, menanam jasa-jasa kebajikan. Kita sempat mendengar Dhamma, ini juga jasa kita juga. Banyak yang tidak ada waktu mendengar Dhamma. Kita mendengar Dhamma, jangan bosan. Dengan Dhamma untuk melatih sendiri. Mendengar Dhamma menambah kebijaksanaan. Mendengar Dhamma untuk cuci batin. Mendengar Dhamma sering-sering menambah jasa-jasa kebajikan. Inilah waktu kita yang bermanfaat. Jangan bosan. Jangan bosan berbuat baik. Ini wajar hidup. Pante sering dengar ada umat sering berbuat baik, rasa hati malas berbuat baik, rasa hati bosan berbuat baik, sebab berbuat baik tidak ada menilai. Itu berarti kita berbuat baik punya tujuan. Kita berbuat baik kalau punya tujuan, punya target, bukan menambah jasa-jasa kebajikan beneran. Ini menurut Dhamma, pandangan Dhamma, bukan menurut kita. Wajar hidup kita berbuat baik. Di alam manusia, dunia ini, waktu sangat singkat, tidak lama. Kalau di alam dewa, Catu Mahalasika, banding dalam hidup dunia. Di alam surga sana, 1 hari 1 malam, banding di alam kita ini sudah 50 tahun. Nah, itu dimaksud bahwa hidup kita singkat, tidak lama. Sang Buddha beliau bersabda, menjadi manusia sangat sulit, tidak gampang. Kalau kita sudah menjadi manusia, jangan sia-siakan dalam waktu saat kita masih sehat. Ada kisah berita dalam saat waktu
Sambuddha. Ada seorang hartawan, orang kaya, punya anak yang tersayang, maunya hidup sama anak yang baik. Ternyata anak meninggal dunia, membuat seseorang yang kaya ini kecewa, sedih, menangis setiap hari. Jadi orang tua ini suruh anak buah antar makanan ke tempat kuburan. Jalannya jauh. Setiap hari lewat kali sungai, setiap hari antar makanan ke kuburan. Selama 3 tahun. Nah, selama ini setiap hari antar makanan. Satu hari, satu saat itu hujan besar. Hujan besar. Kini anak buah ini juga sama, bawa makanan pagi, antar makanan ke anak yang tersayang, yang sudah meninggal dunia. Kebetulan hari itu tidak bisa lewat sungai. Tidak bisa lewat sungai. Jadi bingung. Hari ini aku tidak bisa pergi. Bagaimana ya? Lihat kiri kanan. Kalau aku makan makanan yang ini, takut bosnya marah. Tidak berani bohong. Pada saat lagi bingung, kebetulan ada bhikkhu bawa bon jalan lewat di situ. Jadi sempat pikir, ya aku mau kasih ke orang bhikkhu ini aja. Nah, jadi dia berdana makanan yang bawa itu ke bhikkhu. Tidak jadi bawa makanan ke kuburan. Tidak jadi. Jadinya kasih ke bhikkhu. Sudah kasih, susah selesai, anak buah dia mau balik. Bhikkhu bilang, tunggu, doa dulu. Nah, jadi bhikkhu kasih lihat bahwa ini kali ini coba kamu lihat air mengalir jalan seperti ini. Ini saya doa kamu dulu. Jadi beliau bilang, ya tha waliwaha pula pari purenti sakhalang ewa mewa ito dhinnang. Itu beliau doa. Dalam saat itu anak buah juga duduk diam, konsentrasi. Artinya tawari waha, wari seperti kali sungai ini ada air mengalir. Nih contoh, kamu berdana, kamu kasih makanan hari ini, jasa-jasa kebajikan upama sebagai air mengalir ini tidak akan habis. Nih, artinya begitu. Yatha wari waha. Wari itu sungai, air mengalir. Kita sering dengar setiap hari waktu pada pentet beliau mau makan, itu doa Yatha wari waha. Sudah selesai itu anak buahnya pulang. Anak buah pulang. Sudah malam,
bos orang kaya itu mimpi anak datang. Wah, aduh, terima kasih ya Bapak. Saya senang sekali. Selama ini, baru hari ini saya dapat makan. Nah, sudah sampai pagi, bosnya orang kaya kaget. Loh, selama ini 3 tahun baru kasih tahu hari ini dapat makan. Jadi beliaunya buru-buru tanya anak buah. Nih, saya tahu tanya kamu. Saya suruh kamunya antar makanan ke kuburan. Kamu bawa kemana? Saya mimpi anak saya baru dapat makan hari kemarin. Jadi anak buah bingung. Sebenarnya antarnya setiap hari. Cuma hari kemarin tidak sampai. Dia bingung. Kalau mau bohong juga tidak berani. Jadi kasih tahu. Terus terang saja, Pak. Kemarin hujannya besar, air pasang. Air mengalir, saya tidak bisa lewat sungai. Saya berdana ke biku. Nah, jadi saya mau pulang. Biku panggil. Tunggu. Saya mau doa dulu. Ya saya ikut. Gak tahu saya mengerti doanya apa. Nah, cerita kasih tahu bosnya. Jadi bos orang pintar juga. Oh ya, kalau lebih baik saya bawa makanan ke wihara aja. Berdana. Nih. Ini cerita, ini sudah lama. Cerita ini benar. Jadi kita doa setiap hari, kita bawa makanan berdana ke bhikkhu. Karena bhikkhu beliau jalankan sila, jalankan dhamma, praktek dhamma, bhavana, meditasi. Itu jasa dari situ. Jasa dari beliau jalankan sesuai dhamma. Jalankan sesuai yang kebenaran. Jalan sesuai dengan sejati. Jalan sesuai dengan alami. Karena sila. Sila itu sesuai dengan alami. Wajar hidup. Itu namanya sila. Sila itu yang kemalan. Kebenaran, kemalan wajar, wajar hidup. Jadi bhikkhu-bhikkhuni beliau jalankan sesuai dengan dhamma. Dhamma itu alami. Nah, beliau tidak punya kemauan apa-apa. Nah, kalau di tradisi India yang dulu, mereka hanya bawa makanan ke tempat kubur. Talo makanan. Bawa. Karena keyakinan mereka percaya bahwa kalau bawa makanan ke tempat kubur itu, saudaranya akan dapat makan. Itu percaya di situ. Dulu di India juga ada. India juga banyak percaya seperti itu. Nah, di Thailand juga ada. Pante waktu kecil sempat juga. Waktu kecil orang tua, nenek. Tapi beda bulannya. Kita ini sudah mau selesai. Bulan ini sudah selesai. Tapi di Thailandnya beda nanti bulan 10 kalau Thailand. Nah, setiap tahun Pante suruh nenek, kamunya bawa makanan ke sawah ya. Kamu bawa makanan ke
tempat kubur, ya. Jadi anak kecilnya takut, pandai takut, pandai tidak berani. Tapi mau nggak mau bagaimana? Nah nenek suruh itu paksa. Kamu harus pergi. Ya karena anak kecil, beliau pakai daun pisang. Nah, bungkus satu, ikat menjadi satu pasang, banyak. Nah, masuk ke teng-teng pergi. Kalau ke tempat sawah Pante tidak nengok ke belakang, Pante takut. Nah, takut hantu. Sudah kantung di pohon, sudah kantung buru-buru, cepat-cepat habis, cepat pulang, takut. Nah, Pante sempat bawa rantang ke kuburan. Kalau di Thailand itu mutan, bukan tempat terbuka, bawa. Nah itu kepercayaan orang tua yang dulu, mereka itu talisi lah. Orang tua dulu percaya itu. Di India juga ada, India. Nah, Indianya banyak. Kalau India banyak, mereka talo-talonya banyak makanan. Kadang-kadang ada kucing, anjing makan. Pada saat itu Biku juga sempat pergi ambil makan juga. Kan Biku dulunya banyak ambil makanan. Sudah ambil makanan, orang lihat, lapor ke Biku Sangga, lapor ke Sang Buddha. Beliau tahu, sudah tahu, Biku mencuri, nggak boleh, karena mereka hanya niat untuk saudara mereka yang telah meninggal dunia. Tapi bikunya ambil makanan yang itu untuk makan. Jadi Sang Buddha beliau bikin peraturan, biku tidak boleh ambil makanan yang belum selahkan. Nah sampai sekarang peraturan Vinaya Bhikkhu, tidak boleh ambil makanan sebelum kasih, sebelum salahkan, sebelum membeli. Nah sampai sekarang, kalau siapa ambil Vinaya dalam Vinaya Paciti, nah itu bercerita dari situ. Nah maka dari Sang Buddha beliau bikin peraturan, bhikkhu sebelum makan itu harus diserahkan oleh umat. Nih, seperti itu. Nah, jadi kita berdana berbuat baik dari hati kita, sungguh-sungguh, ikhlas. Ini satu ya. Kalau kita berdana, kita masih mengharap, oh aku nih kalau dana ini banyak, pasti dapatnya banyak untung nanti. Nah, kalau pikiran seperti gini, kita dana bukan dana sejati, bukan dana kebenaran. Kalau kita dana masih menghadap bahwa aku dana ini nanti dapatnya banyak nanti. Nah, pikiran seperti gini, pandangan seperti gini bukan pandangan sesuai dengan perdana. Salah. Bagaimana? Yang kedua, kalau kita berdana, kitanya cara dapat uang. Nah, uang dari kita pergi beli makanan. Makanan juga kita tidak mencuri, tidak culik, dan juga kita dapat, kita tidak berbohong. Nah, namanya makanan yang berdana ini namanya makanan yang murni. Nih. Jadi ini juga ikhlas, sungguh-sungguh kita akan dapat jasa-jasa
kebajikan yang benar. Ini satu. Kalau kita berdana dengan hati sungguh-sungguh, kita akan dapat pahala. Pahala ini kita akan dipakai nanti. Dipakai. Pahala ini seperti kendalaan kita. Pahala ini akan menolong kita. Namanya paramita. Paramita. Jasa-jasa kebajikan. Jadi kita jangan malas berbuat baik. Ada umat bilang sama Bante, Bante saya buat baik, kenapa sayanya belum baik, belum ada untung. Nah, itu pandangan salah. Pandangan kita salah. Kalau kita membeli seperti hati kita ya kasih ke anak. Kalau kasih anak tanpa pamrih, kita tidak minta apa sama anak. Yang penting anak aku dapat makan. Yang penting anak aku punya uang sekolah. Kita niat, itu namanya meta, cinta, kasih sayang yang benar. Nih, bagaimana kita berdana seperti kita kasih anak kita dengan hati ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana caranya? Mesti kita sering-sering berbuat baik. Kita berbuat baik, kita jangan menilai jumlah, jangan menilai bentuk. Kita harus bisa menilai dalam hati kita, baru betul-betul kita berdana. Nih, seperti kita. Nah, ini kita kesempatan sangat baik mendengar Dhamma. Dhamma inilah akan membawa kita ke tempat yang berbahagia. Dhamma ini akan melindungi kita. Dhamma ini akan melindungi kita seperti kita punya payung. Kalau di tempat terbuka, matahari panas, masih enak, masih ada sedikit kita punya payung, tidak langsung panas. Nih, kalau kita punya Dhamma, hujan besar, kita punya payung, tidak langsung basah, masih ada payung melindungi kita. Itu namanya mempunyai kebijaksanaan namanya. Jadi kita jangan malas mendengar Dhamma. Kita jangan bosan mendengar Dhamma. Kita berusaha sebanyak mungkin mendengar Dhamma untuk kita diri sendiri. Kalau kita pergi jauh, jalan jauh, kita bungkus makanan. Bungkus makanan ikut. Nah, tengah-tengah jalan, kalau kita capek, tidak ada tenaga jalan, kita bisa buka makanan yang kita bungkus, makan. Ada tenaga, bisa lanjut lagi jalan. Kalau kita haus, kita masih ada air, kita bawa air untuk minum tengah jalan kita. Itu namanya kita berbuat baik. Itu namanya kendalaan kita. Ini dah Dhamma. Dhamma ini apa? Dhamma ini apa? Dhamma ini sejati. Dhamma ini kebenaran. Dhamma ini wajar. Wajar benar. Tidak. Dhamma ini alami. Nih loh, jangan salah paham. Nah, jadi sekarang ini kita hidup bisnis, hidup dagang. Jadi jangan campur dengan Dhamma. Kalau campur dengan Dhamma, kita tidak bisa menilai hidup.
nanti bingung. Aku sudah buat baik, kenapa Dhamma tidak bantu? Nah, pandangan salah lagi. Menurut salah lagi. Kalau kita paham dengan Dhamma betul-betul, benar-benar, nah baru kita bisa menilai duniawi, bisa menilai hidup dagang, hidup bisnis. Bagaimana kita bisa menilai? Mesti kita belajar Dhamma, banyak dengar Dhamma, baru bisa menilai logika ini. Kita hidup jangan hanya pakai logika. Kita harus paham Dhamma, baru bisa menilai logika. Nah, karena Dhamma ini banyak untuk khusus hidup keluarga. Jalankan satu kebenaran sila, Pancasila. Kedua itu dana dulu, berdana, sila, pawana. Nah, berdana kita juga sering berdana. Satu, menambah kebajikan, menambah palamita kita, sila. Sila sudah tambah lagi, pawana. 3 macam saja, tidak banyak. 3 macam saja untuk kita jalanin. Tidak susah, tidak sulit, gampang. Kita sedikit demi sedikit, tahap bertahap, jangan bosan. Memang walaupun dalam ekonomi COVID tidak mendukung, hati kita tetap tenang, tetap bahagia. Ini hidup kita upama sebagai murid sekolah. Kalau kita tahu, mengerti, wah hidup ini belajar. Nah, hidup ini belajar. Hidup ini cobaan. Hidup ini menambah palamita. Nah, kita tidak akan bosan. Tidak semangat lagi. Setiap ada masalah muncul, setiap ada masalah datang, kita anggap bahwa, oh ini ujian aku lagi. Nah, ujian hidup aku lagi. Kita tidak akan kecewa. Nah, kita tetap semangat karena kita tahu Dhamma. Kita tahu Dhamma, mengerti Dhamma, bahwa Dhamma ini kebenaran. Dhamma ini arti betul-betul, tidak berbohong. Dhamma ini alami, gitu, seperti itu. Nah, jadi semoga kitanya dapat jasa-jasa kebajikan dengan hati kita niat sungguh-sungguh, betul-betul. Nah, dalam selama ini, nah kita juga punya hati, punya keyakinan, mempunyai keyakinan, mempunyai sabda. Nah, ini kita jangan kecewa, jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Kita harus kuat berjuang dalam kondisi-kondisi kita. Nah, akhir ini malam ini semoga dengan kekuatan Buddha, dengan kekuatan Dhamma, dengan kekuatan Sangha melindungi kita hidup sehat, bahagia untuk selama-lamanya.